Selamat malam, perkenalkan di sini kami dari kelompok Voyatrix. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil dari kodengan kami dengan nama saya Fauzi Alfadila dengan NIM 231501767. Dan saya Jidani Putra Waluyo dengan NIM 2311501387. Dan saya Griffith Lapelelo dengan NIM 2311501247. Nah, di sini yang pertama akan mempresentasikan adalah saya. Di sini saya akan mempresentasikan codingan yaitu web page login akun. Di sini kan ada tampilan web page login akun. Di sini sebelumnya kita menggunakan apa sih namanya? Bahasa yaitu React. Nah, di sini login akun page login akun di sini kan user router itu menampilkan halaman navigasi yaitu login akun. Di login akun di sini akan ada isi default folder adalah email dan password. Email password harus diisi, required nggak boleh kosong. Di sini sudah di itunya required. Jadi kalau misalkan kosong bakal ada message email harus diisi, email harus di required atau password harus diisi. Password is required. Habis itu pasti use form ini akan disubmit kan email dan password itu menggunakan string dan password menggunakan string. Lalu email jika dia emailnya ke error maka akan menampilkan message set server error message. Lalu jika sudah disubmit kan habis di on submit lalu dia mendapatkan role. Apakah role sebagai admin? Kalau role sebagai admin maka router akan menampilkan halaman admin dashboard. Jika bukan admin, maka dia akan menampilkan sebagai user, yaitu menampilkan halaman tiket. Jika tidak ada, maka dia akan menampilkan error role tidak ditemukan. Nah, di sini di login akun ada register kan. Di register ini bisa diisi yaitu nama lengkap, email, dan password. Nah, di sini adalah kodenya. Di sini kan di register ini default value-nya adalah name, email, dan password. Masing-masing itu harus diisi, harus di require. Yaitu name itu string, email itu string, dan password itu string. Lalu jika error maka akan jika tuh ada yang salah maka menampilkan message error. Jika sudah selesai maka akan dikirimkan ke push yaitu login, menampilkan halaman login si router ini. Di sini semua itu disuruh required. Ada message required, email wajib diisi, password wajib diisi. Jika submit, maka akan mendapatkan tulisan mendaftarkan daftar. Lalu jika sudah punya akun, nggak perlu register lagi, lalu ada klik login di sini. Login di sini. Nah, untuk database-nya yaitu di sini untuk user yang sudah dibuat, contohnya ada 5 user, ada 5 user ya, yang udah dibuat yaitu role-nya beda-beda, ada user dan admin. Lalu di sini untuk PRD-nya di sini user ini relasinya ke bagian order. Jika user udah login maka akan menampilkan halaman order. Lalu halaman order tuh relasinya ke ID, user ID ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengorderan tiket. Di sini saya sebagai user. Passwordnya user at 23. Oke. Di sini saya one way saja. Kota asal saya adalah Jakarta. Dan saya akan menuju ke Ambon. Kita cari tiketnya. Oh, ini. Jadi tiketnya ada di ekonomi. Saya mau nyari yang bisnis. Saya nggak mau yang ekonomi. Apakah bisa? Ada. Berikutnya saya akan order tiket tersebut. Kemudian orderannya ada di sini. Kita bisa lihat orderannya di sini. Dan bisa mendownload tiket dengan PDF. Nah, ini adalah tiket yang saya pesan.
30. Jumlahnya 1, harganya 6 juta. Kenapa di sini tulisannya pending? Karena belum di-ACC oleh admin. Saya tidak menjelaskan tentang admin, saya hanya menjelaskan tentang pengorderan tiket. Saya sebagai user. Berikut saya akan menjelaskan codingannya. Di sini itu ini untuk mendapatkan tiket dari API Pledge Ticket. Kemudian yang bawahnya ini mendapat voucher. Yang ini tuh untuk mengambil voucher dari API dengan Pledge Voucher. Dan yang ini untuk menyaring tiket yang diberikan pengguna dengan ini asalnya, kemudian destinasinya, terus tanggalnya, kelasnya, dan maskapai penerbangannya. Kemudian yang ini itu untuk memproses pemesanan tiket yang dipilih dan voucher ke API dengan fungsi create order. Kemudian memvalidasi pengguna sudah login yang melanjutkan pemesanan. Sekian, terima kasih. Di sini saya melanjutkan relasi table dari si Zidan. Di sini kan si user kan udah pasti kan mengorder sebuah tiket pesawat kan. Jadi relasinya si user melakukan order pemesanan tiket, lalu di si order itu melakukan ke order item yang menampilkan order ID. Lalu di order item bahkan muncul relasi ke bagian tiket. Nah, di tiket ini reverse dari order item yaitu ID-nya, order ID-nya. Lalu di orders ini bisa reverse ke bagian voucher. Jika voucher digunakan, maka akan mengambil voucher ID dari si voucher ini. Atau voucher digunakan melalui user ID atau voucher ID ini. Jadi setiap user melakukan order. Lalu setiap order bisa berisikan order item. Lalu di order item itu bisa mengacu ke satu tiket pesawat. Contohnya sini saya login di sini. Nah, di sini misalnya contoh ini user order 1 menggunakan sebuah voucher tiket. Contohnya ada jalan aja dulu. Nah, habis itu si order itu bisa pakai satu voucher relasinya table. Lalu si tiket itu berisikan informasi rute atau harga kelas atau jadwalnya. Habis itu si airport itu hanya menyimpan daftar bandara-bandara misalkan kota dan nama itu. Ini codingannya semua endpoint dibuat menggunakan Next.js di dalam folder action, dan di dalam action itu kita bisa panggil function Supabase, jadi bisa langsung query ke database. Di codingannya ini menggunakan struktur standar project Next.js, menggunakan app router dalam app action khusus untuk menangani API. Terus di dalam ini ada admin khusus page yang diakses oleh role admin. Terus komponen adalah komponen kecil yang dapat digunakan untuk beberapa komponen utama React, misal header dan footer. Nah, ada hotel Supabase, itu standar buat menyimpan utility
dari konfigurasi ke Supabase, terus untuk codingan actionnya dari airline action ini import naik action source terus under action start with email password and action voucher action. Selanjutnya kita akan coba login dari bagian admin. Oke, ada dashboard, ada peringkatan jalan pelaris, text order, populer, bisa diekspor ke Excel. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada tiket, bisa nomor tiket, salary. Ini terus ke tanggalnya, jamnya. Oke, dan ini stoknya 20 untuk ekonomi maskapai yang ada tik air etiket. Nah, ini bisa diedit, kalian bisa nih lihat. Nah, berubah misal dari voucher misal 1345 tipenya nominal 50.000, stok 30, berlaku dari hari ini sampai tanggal 30. Bisa diubah misal ada order, bisa lihat pesan order dari user, terus airportsnya bisa misal kota, terus paling ada semua kodenya MM, misal bisa diedit, udah dihapus. Ada motifnya airlines, ada misal yang kodenya 108 misal diubah. Oke. Berikutnya dari sesi codingan, yang pertama itu admin airlines, yaitu halaman admin untuk maskapai penerbangan. Coding ada import, ada use state, use effect, form direct, terus ada rehook form untuk import form, terus ada fetch airline, get airline, update airline, delete airline, dari airline action, terus ada use document title untuk mengatur judul halaman. Lalu ada state, ini itu airline, serai maskapai, terus ada editing ID untuk menyimpan ID maskapai, terus ada error atau pesan error dari API, terus ada use effect, itu panggil untuk refresh airlines saat komponen dimuat. Terus ada refresh airlines, yaitu mengambil semua maskapai dari API, terus jika sukses itu set airlines, terus jika error set error. Terus berikutnya ada on submit form data, itu jika editing ID ada, maka update airline, jika tidak create airline. Atau reset form dan refresh data. Untuk ini handle edit, itu masih form dengan maskapai yang diklik. Terus berikutnya ada handle delete, itu konfirmasi lalu hapus maskapai dan refresh data. Handle reset, yaitu set form dan keluar dari mode edit. Terus return saya itu ada header reset form dan keluar dari mode edit, itu ada header judul, form input name, code, country, tabel daftar maskapai, terus tombol aksi edit dan delete. Berikutnya dari admin airport, yaitu untuk admin untuk check data bandara, itu ada import, ada use formnya, nih, terus ada effect, terus ada on submit, ya kurang lebih sama kayak yang di airlines. Terus handle edit, handle delete, terus handle reset, terus return JS-nya ya kurang lebih sama. Berikutnya ada admin dashboard, terus ada import, ada
state-nya juga, terus ada use effect, terus ada handle export Excel, terus ada ini sudah return CSS seperti sebelumnya juga. Berikutnya ada admin order, itu ya sama, ada import, ada state-nya, use effect-nya, terus refresh, terus handle change status, itu simpan perubahan status ke state sementara, terus handle update status, itu mengirim status baru ke API itu sukses, refresh, terus status page, itu visual warna page sesuai status, ada return JS, ya oke. Berikutnya ada admin ticket, itu ada importnya, state-nya, terus ada use effect, terus refresh tiket, ambil semua tiket dari API, terus submit form data, itu jika editing, terus update, terus jika tidak create reset form, refresh, terus ini ada handle edit ya, form dengan data yang diedit, terus handle delete, terus data ticket, terus return ya. Terus ada admin ticket, berarti admin voucher. Oke, terakhir itu admin voucher, itu ada ini import, terus ada form input, itu ini ada nah ini use effect form, juga ada handle edit, ada handle delete, reset page, return. Oke, untuk database-nya bisa lihat tabelnya, sudah ada lines, reports, order item, order, terus sales report, tiket, ini ada usernya, ada voucher, dan plus voucher yang sudah digunakan.